belangko lapangan itu, ini ada tambah satu kolom, ya. Sementara saya beri nama jepitan, saya buat JPT di sini, ya. Kalau saya zoom lebih besar, ini dia. Jadi pada kedalaman 9 meter ini sudah 100, ya. Itu bacaan ketiga daripada manometer. Bacaan pertama QC, bacaan kedua frictionnya adalah bacaan kedua dikurangi bacaan pertama. Kalau sudah bergerak 2 kali, bergerak lagi, itu stang luarnya yang bergerak. Jadi stang sonde luarnya ini kita baca. Kalau ini melebihi 350, itu sudah rantainya putus. Di kedalaman 14 meter, ini tuh sondir S5, saya ambil contoh S5, bisa capai 110, tapi jepitannya sudah 350. Berarti ini sudah kapasitasnya sudah habis. Ya, jadi itu sebabnya kenapa bacaan sondir QC-nya tidak sampai 150 ke atas. Ya. Nah, untuk hal ini, bila si operatornya yang kita tidak memberikan suatu edukasi, mereka selalu menganggap ini sudah nggak masuk, wajarnya 150. Maka itu beberapa perusahaan sondir menyajikan sudah 150. Jangankan di sini, di 10 meter ya di sini sudah tercapai di 10 meteran. Apalagi untuk kapasitas yang 2,5 ton. 2,5 ton cuma 240, 260 itu sudah habis. Yang 5 ton 350. Jadi kalau pakai 2,5 ton, kayaknya di area kita sekitar 1 meter plus minus itu alat sondir sudah tidak masuk lagi. Kita bisa mencapai 14 meter. Ya, karena kita 5 ton itu kemampuannya lebih, ya, bisa sampai 350. Nah, di sini dari hasil studi lapangan kita yang cukup lama, tadi saya katakan bahwa indikator bahwa 150 baca 3 kali berturut-turut itu tidak bisa digunakan, karena kalau itu lensa atau bukan lensa, kadang-kadang dia kembali mengecil, bacanya bisa sampai 10 atau di bawah 10, ya. Terus saya sedikit, ya, walaupun ini bukan langsung topiknya, tapi ini sangat berkaitan dengan topik yang mau saya sampaikan kesimpulan nanti, ya. Jadi ini ketika dari SNI, ya, SNI metode pelaksanaan untuk sondir. Ini ketika bacaan 4 cm pertama ini, Pak, ini yang konus. Jadi bacaan kalau di sini, kalau nampak di sini, ini manometer ini yang pertama, yang merah yang pertama, ya. Itulah konus itu, 4 cm. Yang kedua, itu ada banyak sudah ini frictionnya bekerja, ini selimut gesek di sini, ya. Selimut gesek bekerja, itu 8 cm ini. Yang selimut geseknya, yang ini, ya. Nggak tampil 8 cm, ya. Itulah dasarnya. Ketika kita tekan lagi, yang terbaca bukan lagi selimut gesek, ya. Itu sudah stang yang di luarnya, yang panjangnya 1 meter itu sudah terbaca, ya. Maka itu nanti form kita akan buat seperti ini, ya. Buat seperti ini, saya memberi nama supaya lebih ilmiah TKSP, ya. TKSP itu artinya di sini mana saya tekanan, ya, konus, selimut, ini pipa pancangnya. Jadi ini sudah total yang dibaca, ya. Jadi konus yang dibaca, selimut geseknya juga dibaca, pipa dorongnya atau batang pancangnya itu juga dibaca. Inilah total. Jadi indikator alat sondir itu berhenti, ya. Terus saya masuk ke SPT tadi. SPT tadi, kenapa perusahaan satu dengan yang lainnya berbeda? Ini ada saya sharing cerita dulu, Pak, ya. Dulu ada struktur di Waskita Karya, ya, itu cukup tangguh lah, ya. Beliaunya sering kontak-kontak dengan saya, sekarang sudah almarhum, ya. Beliaunya pernah mengatakan
bahwa Pak, kalau saya mendesain gedung kalau 20 lantai ke atas itu tidak menantang, dia sampaikan. Cuma satu hal yang nggak habis pikir. Di Jakarta saya sering pakai perusahaan SPT yang bukan abal-abal katanya. Semuanya udah top-top lah, cukup terkenal. Tapi kok hasil SPT-nya beda-beda. Dia menyampaikan gitu. Ah, itu sudah belasan tahun yang lewat, Pak. Itulah yang memotivasi saya untuk mencari tahu. Ya, jadi itulah kita jumpai ya koreksi alfa beta gamma itu. Itu yang dijumpai. Kenapa dia tidak sama itu? Jadi dari sini kita ambil kembali ke Gojeliung ini ya. Itu SP normalisasinya ada mengusulkan Sid dan kawan-kawan mengusulkan energi 60%. Ya, tapi Boles itu 70%. Kalau kita lebih direkomendasi menggunakan 10% sesuai SNI. SNI kita juga 60%. Nah, nanti harus kita bedakan NSPT lapangan yang di sini dengan NSPT desain. Ya, berarti NSPT sudah distandarisasi 60%. Jadi yang berbeda itu sebenarnya NSPT lapangan, NSPT desain ini saya pernah buat beberapa data, ternyata selisihnya nggak signifikan yang ini. Jadi yang berbeda signifikan ini. Kemudian energi yang kita gunakan tergantung kepada alat hammernya. Ya, cara jatuh hammer itu bermacam-macam juga, tentu menyebabkan energinya bermacam-macam. ESE energi standar yang 60, kita akan koreksi ke N60. Jadi ini sarannya 60, N60 adalah N lapangan, ER per 60. Untuk NES ini, ya ada koreksi alfa, beta, dan gamma. Ya, nanti ini ada koreksi lubang bor, batang panjang, sama jenis SPT-nya. Inilah ya kita koreksi yang kami sajikan di satu kolom lagi, itu N design SPT. Mengenai alat hammer ini, ya ini dalam referensi yang sama. Ini saya ambil ya. Ini saya lebih mendekati alat yang kita pakai ini, donut 55%. Ya. Ini macam-macam palu. Jadi energinya 78%. Ini alat dari Jepang, ya. Negara Jepang ini 65%, 60%. Ya, tapi ini ada donut Pilcon, ya. Ya, jadi terus sampai ke paling bawah Amerika ada 45%, ya. Tentu ini kita bisa mengetahui ya energinya berapa persen ya di dalam referensi itu dia sajikan gambarnya ya. Kita lihat ini ya beberapa gambar ya. Jadi ini alat-alatnya ya, yang ini palu dengan selubung, jelas ini tidak seperti alat kita ya. Nah, ini juga tidak. Kemudian ini yang ada palu dualis ini juga tidak. Yang kita ini ada batang pengarah, jadi tidak otomatis. Jadi batang pengarah ini salah satunya juga gesekan ya antara hammer, sedangkan berat hammer sama 63,5 kg semua. Ini ada gesekan ini juga hambatan di sini ya. Nah, terus kita lihat sini, alat yang kita gunakan ini dia ya donut yang ini, itulah yang tadi saya ambil, yang donut yang energinya 55% ya. Terus ini sama, jadi ada batang pengarah, dia tidak jatuh bebas, ini ada gesekan ya. Koreksinya ini Pak, jadi koreksinya di sini ada koreksi alfa ya. Alfa kita gunakan panjang batang panjang 3 meter, berarti 0,75. Jadi 75%-nya dibandingkan dengan ya itu kalau batang panjang yang 10 meter ya.
Jadi kalau 10 meter alpanya 1, ini kehilangan energi 25%. Jadi kalau kita katakan ya, ketika gunakan batang panjang 10 meter untuk mencapai 15 cm, katakan 5 kali pukulan. Katakan N1 lah ya, 5 kali pukulan. Yang di sini, ketika menggunakan yang 3 meter, ya, bukannya 10 meter, itu tentu akan lebih 5, bisa 8, 7, 8. Itu penyebabnya yang satu baca 5, yang ini kok bacanya 8. Nah, karena ini 75%, 0,75. Ini satu, ya. Terus saya lompat ke sini dulu, ya, ke gamma. Gamma kita gunakan bor yang 2,5 inci, 65 mili. Itu koreksinya 1. Ya, bila ada yang menggunakan sampai mata bor 200 mili, ya, 20 cm, itu koreksinya 1,15. Ya, tentu, ya, kalau seandainya lubang bornya besar, ya, lubang bornya besar, itu NSPT-nya sedikit, ya, value-nya sedikit, karena dia mudah masuk. Ketika menggunakan lubang bor kecil, tentu ada gesekan antara batang pancang dengan dinding-dinding bor, sehingga nilai N value-nya jadi banyak. Itulah penyebabnya. Ini sama ini yang kita gunakan, itu juga menyebabkan N-nya jadi banyak kalau tidak dikoreksi, ya. Kemudian NSPT pelapis, ya. Kalau kita lihat di SPT pelapis yang ini, kita tanpa pelapis. Jadi untuk hal ini, yang untuk beta waktu itu pernah saya beli alat SPT ini, itu tidak ada yang ngerti, Pak. Ini pelapis atau tidak. Sehingga saya dapat WordPress-nya Irawan Firmansyah, itu dosen pasca sarjana UI, ya. Itu saya berdiskusi di blog beliaunya. Jadi beliaunya mengatakan bahwa di Indonesia tidak ada SPT dengan pelapis. Semua SPT-nya tanpa pelapis. Setelah saya lihat, ya, memang ini, ya, SPT kita memang tanpa pelapis ini. Jadi tidak, menurut beliaunya kalau yang itu ada di selimut geseknya tuh ada penebalan. Sorry, ini konus. SPT saya tidak di sini, ya. SPT yang panjang, tabung SPT yang panjangnya 45 cm itu, ya, dia lebih dari 45, penetrasi 45, itu yang kita gunakan tidak ada pelapisnya. Jadi ini satu. Kemudian kalau kita koreksi di sini, ini kita koreksi dengan energi 55% per 60, kemudian tadi yang batang panjang 0,75, lubang bornya 1, foton 1, ini tinggal 68% dari NSPT lapangan. Jadi kalau NSPT lapangan 50, NDesign-nya 34. NSPT lapangan 60, NDesign-nya 41. Ini hasil koreksi. Saya nggak tahu yang hasil uji yang pertama, yang NSPT-nya 20-23, apakah sudah dikoreksi atau belum? Apakah ada parameter yang mereka gunakan seperti apa alatnya, saya tidak tahu. Jangan-jangan kalau dikoreksi dia naik. Jadi ada koreksi ini bisa di bawah 1, bisa di atas 1. Jadi yang 20-23 jangan naik juga dikoreksinya. Itu data itu saya tidak dapat, ya. Ya, karena saya hanya melihat NSPT, dia tidak menyatakan itu NSPT desain. Kalau tidak menyatakan, kemungkinan besar itu NSPT lapangan, ya. Kemudian dari berbagai ini tadi, ya, kemudian dari saya melihat secara visual mengenai jenis material yang ada untuk borehole 1, nanti kita dari tim kita itu menyarankan dari 2832 ini
secara visual cukup keras ya. 3240 lebih keras untuk borehole 1. Jadi borehole 1 kami menyarankan ya bahwa kalau dipancang harus lebih dari 28. Untuk borehole 2 lebih dari 30, untuk borehole 4 lebih dari 24. Borehole 3 kita belum analisis lagi ya. Ini nanti rekomendasi kita ya. Terus nah, tadi saya dengan Pak Daud udah cerita, saya ingin sharing ya. Ingin sharing ini salah satu PDA test mungkin saya tidak sebutkan nama hotel lah. Satu hotel di Jambi 12 lantai ya. Ini pada uji SPT-nya 2018 ini ya, 2018. Dia ambil 3 titik uji PDA, maaf ya, bukan SPT, saya koreksi, PDA ya. Ada 3 titik dia uji ya. Yang AS21 ini adalah bor 500 mili yang ini. Kedalaman 24 meter. Jadi daya dukung PDA-nya kan ada CAP, WAP sama PDA. Kita selalu ambil kecil. Yang kecilnya di sini. Ini PDL kita baca di monitor. Kalau ini setelah analisis dengan programnya ya. Nah, itu 244. Kita ambil yang 244 ya untuk diameter 500. Untuk diameter 400 mili itu 167,8 ton. Untuk diameter 600 mili, dia ada 3 ya, 600 mili 337,1 ton. Kemudian saya coba menghitung ekivalennya, seandainya tanahnya nggak gitu berbeda, kita berandai-andai aja, karena Jambi lebih kurang sama. Ya, kalau saya menggunakan tiang 3535, luasnya 1225, dibandingkan dengan luas diameter 50 yang pertama ini 1962,5. Kalau saya bagi, saya kalikan 244, kemudian saya bagi faktornya 225, itu 60,92. Mengenai safety factor ini sendiri pun ya, ini saya diskus sama beberapa pakar ya, mereka ada menyarankan 2,25, tapi ada juga yang berani mengambil 2 ya, PDA mengambil 2. Kalau mengambil kita 76 ton. Kalau kita bandingkan ya bahwa dengan data ini, berarti dengan data ini menyatakan ya 24, tapi masuknya nggak sampai 24 nih, 22,9, sekitar 23 meter. Itu tanah untuk lokasi ini masih bisa dipancang. Itu alat jackingnya sama nih Pak, 320 ton. Ini masih sama. Nanti mungkin kita coba sharing dengan kontraktor, apakah sudah punya pengalaman di Jambi, bisa memancang sampai berapa dalamnya nantinya. Kita coba sharing nanti. Kemudian kalau saya ambil indikatornya yang diameter 600 ya, luasnya 2826 cm persegi, saya bandingkan kalikan dengan daya dukung 337, ya, saya bagi menjadi 81,17, yang 2,25, 64 ton. Nah, jadi ini tentu pandangan dari perencana lah ya. Tadi Pak Daud mengatakan sudah 85 ton. Kalau saya pakai dua ya 81 ton lah, mendekati ya. Tapi kalau saya gunakan SF-nya 2,25, kita 60 atau 64 ya. Ini mungkin tambahan referensi lah Pak nanti. Ya. Kemudian ya mungkin ini yang terakhir ya. Ini kalau Skorpa yang kita gunakan, yang ini ada di Pekanbaru, perusahaan apa namanya, Kunango Jantan ya, Kunango Jantan, 3535 terhadap materialnya bisa sampai 160 ton. Berarti kita menggunakan nggak sampai separohnya aja. Ini yang square pile, mendekati ya, luasnya 1225, kalau square pile ya kita luasnya 1159, mendekati diameter yang 500 ini. Ya, itu daya dukung
materialnya lumayan 178, lebih tinggi sedikit ya. Ya, mungkin itu yang dapat kami sampaikan.